Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah Monitor Mudik 2026. Pemirsa, jelang puncak arus mudik Lebaran, kami ajak Anda untuk memantau kondisi terkini Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Makassar. Ada jurnalis Metro TV Hendrik Tera di Pelabuhan Merak dan Sabda Role di Pelabuhan Makassar. Kita ke Pelabuhan Makassar terlebih dahulu. Sabda, bagaimana kondisi arus mudik terkini di Pelabuhan Makassar? Ya, Vera dan juga pemirsa, siang ini situasi di Pelabuhan Makassar terpantau padat, di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh, satu kapal milik PT Pelni yakni KM Sinabung akan bersandar, dan juga hari ini satu kapal dari Dharma Lautan Utama juga bersandar di Dermaga Soekarno-Hatta Pelabuhan Makassar. KM Sinabung yang baru saja bersandar siang ini dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara membawa ratusan penumpang dan rencananya juga nantinya akan berangkat sore nanti menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur dengan jumlah penumpang naik ini sekitar 598 penumpang. Kemudian untuk kapal DLU rute Surabaya-Makassar hari ini merupakan puncak arus mudik penumpangnya, di mana total jumlah penumpang ini mencapai 1.100 penumpang. 4 hari jelang Lebaran, arus penumpang di Pelabuhan Makassar ini terus mengalami peningkatan signifikan karena tingginya mobilitas masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman di wilayah Jawa maupun juga di wilayah Indonesia Timur. Data yang kami dapatkan dari Pelindo Regional 4 Makassar, arus kapal laut dari dan menuju Pelabuhan Makassar sejak H-15 hingga H-5 Lebaran ini mencapai 30 call. Sementara itu total jumlah penumpang hingga 5 hari jelang Lebaran ini mencapai 38.826 penumpang dengan rincian 20.740 penumpang berangkat dan 18.806 penumpang yang tiba. Untuk kedatangan dan juga keberangkatan kapal ini didominasi oleh kapal milik PT Pelni dan juga kapal milik Dharma Lautan Utama dengan tujuan favorit ini menuju ke Surabaya, Jawa Timur, kemudian menuju ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dan juga menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Peningkatan arus penumpang mudik di Pelabuhan Makassar ini masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan seiring dengan mendekati puncak arus mudik Lebaran. Kemudian untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar tahun 2026 ini diprediksi terjadi di 3 hari jelang Lebaran atau sekitar tanggal 17 sampai dengan 18 Maret 2026. Untuk sementara demikian, Vera, dari Pelabuhan Makassar, saya kembalikan ke Vera di studio. Baik, dari Pelabuhan Makassar kita beralih ke Pelabuhan Merak. Tera, bagaimana kondisi arus mudik terkini di Pelabuhan Merak saat ini? Baik, selamat siang Vera dan pemirsa. Untuk situasi terkini di Pelabuhan Merak, tepatnya di mana tempat saya melaporkan, yakni berada di depan loket pintu masuk kendaraan bermotor roda 4 atau mobil. Dapat saya laporkan bahwa saat ini situasinya, kondisi para pemudik ini sudah mulai memasuki di area tunggu untuk masuk kapal di dermaga eksekutif. Dan berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi hingga siang hari ini, bahwa untuk animo masyarakat yang hendak pergi atau menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah mulai meninggi dibandingkan hari kemarin. Bahkan tadi pagi juga sejak tadi subuh kami memperhatikan bahwa juga ada beberapa antrian di dermaga eksekutif untuk masuk ke dalam kapal seperti itu. Dan juga informasi yang telah kami terima bahwa untuk hari ini sudah ada sekitar 80.000 lebih penumpang atau 80.000 lebih pemudik yang berhasil menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan juga untuk saat ini kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni, yakni ada sebanyak 5.700 untuk motor dan juga sebanyak 9.100 untuk kendaraan roda 4 atau mobil. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, saat ini Pelabuhan Merak memang sedang memberlakukan sistem single tarif atau tarif tetap bagi seluruh kendaraan maupun juga penumpang pejalan kaki, yakni di mana biasanya hari-hari sebelum angkutan masa Lebaran ini dimulai, Pelabuhan Merak menetapkan 2 sistem, yakni ada sistem pembayaran untuk tarif reguler dan juga untuk tarif eksekutif. Nah, khusus di
masa angkutan lebaran ini ASDP memberlakukan hanya single tarif saja, yakni di mana setiap para pemudik ini dikenakan tarif yang tetap, tidak ada tarif untuk eksekutif, sehingga pemudik ini bisa dipermudah untuk memasuki dermaga mana saja yang memang ada kapalnya, dan juga disediakan oleh ASDP supaya bisa langsung berangkat tanpa ada harus menunggu antrean yang terlalu panjang seperti itu. Dan juga saat ini pihak dari ASDP terus memberikan himbauan kepada para pemudik agar mereka selalu memberi tiket di aplikasi Verizi dan juga tiket melalui situs resmi mereka yaitu verizi.com agar bisa mendapatkan tiket dengan harga yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pihak ASDP Indonesia Ferry. Dan juga pihak ASDP ini memprediksi bahwa puncak arus mudik yang ada di Pelabuhan Merak ini akan terjadi pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2026. Lalu juga berdasarkan pantauan kami sejak kemarin hingga hari ini, biasanya itu pemudik mulai memadati Pelabuhan Merak itu saat ketika menjelang malam hingga subuh hari. Para pemudik ini ketika kami bertanya mengapa mereka memilih berangkat malam dan juga berangkat subuh, mereka berkata agar tidak ada kemacetan maupun kepadatan yang terjadi di siang hari seperti itu. Dan juga mereka memikirkan supaya mereka tidak mendapatkan cuaca yang panas, dan di mana tempat saya melaporkan saat ini itu untuk cuaca saat ini itu berada di sekitar 36 derajat Celcius, sehingga mereka tidak mudik di cuaca yang panas. Demikian Vera untuk yang dapat kami laporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Baik, terima kasih Tera melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, dan sebelumnya ada rekan Sabda Role melaporkan langsung dari Pelabuhan Makassar. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Bursa informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Ruhendi dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, bisa dilihat di belakang saya, ini adalah antrian dari para calon pemudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Nah pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini untuk keberangkatan dari Pelabuhan Merak ini sudah mengalami lonjakan meskipun untuk tren mudiknya belum terlalu signifikan. Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga untuk lonjakan arus pemudik yang nantinya akan berangkat dari Pelabuhan Merak akan terjadi pada H-4 menjelang Lebaran. Nah pemirsa, ini kalau bisa dilihat ada antrian pemudik. Kita akan coba berbincang dengan salah satu pemudik yang nantinya akan nyebrang ke Pelabuhan Bakauheni. Halo Ibu, Bapak, ganggu waktunya. Ibu dengan siapa namanya? Ibu Juria. Ibu Zuria. Ibu Zuria ini dari mana dan mau kemana nih? Dari Karawang pengen ke Medan. Mau ke Medan. Sama siapa aja, terus persiapannya apa aja sih ke Medan nih Ibu? Ini dengan suami, dengan anak-anak di belakang 3. Bawa apa aja dari Jakarta ke Medan, Bu? Apa ya? Dari ya bawa biasa koper, baju, oleh-oleh udah juga ada. Apa tuh oleh-olehnya? Kalian beras merah, dari mamanya minta beras merah Karawang juga ada. Spesifik beras ya Ibu. Karawang itu kan beras. Oke, betul. Ibu sudah berapa lama nih merantau di Jakarta? Udah 20 tahun. 20 tahun di Karawang? Udah. Berarti sudah 20 tahun di Karawang. Ibu setiap tahun pulang ke Medan kah atau seperti apa? Enggak, terakhir 2019. Enggak, 7 tahun mainnya. Kenapa baru bisa mudik sekarang, Bu? Suami ngelanjutin kuliahnya kemarin. Ke sampai ke S2, terus anak juga kuliah, kan tahun kemarin kuliah anak mulai masuk lagi, ya udah kita ngalah dulu. 7 tahun akhirnya pulang lagi ke Medan, perasaannya gimana nih Ibu? Aduh rindu banget, dari tadi nyanyi terus. Momen apa sih Bu yang paling dirindukan kalau di Medan bersama keluarga? Momennya banyak, kumpul keluarga, yang kedua itu makanannya, kulinernya. Apa tuh Bu? Kulinernya tuh banyak tuh, salah satunya ya seperti halua. Kalau lebaran gini pasti ada halua tuh, manisan Medan. Terus kue khas lebarannya di sana juga. Terus momen lebarannya itu saling mengunjungin kalau di Medan. Jadi kita ngunjungin ke yang sini, biasa orang tuh ngunjungin ke rumah kita juga itu. Silaturahmi bersama keluarga dari rumah ke rumah itu memang paling ngangenin ya. Ibu sebagai bentuk dukungan untuk para pemudik, ini ada bantuan mudik dari Super Zuper bersama Metro TV Ibu. Iya. Selain itu Ibu ada permen Super Zuper yang bisa bikin Ibu melek selama perjalanan mudik nanti. Iya. Ibu semoga sampai dengan selamat ke Medan ya Ibu. Terima kasih banyak.
Pemirsa, untuk lonjakan arus mudik memang diprediksi pada H-3 sampai H-4 menjelang Lebaran. Untuk angkanya sendiri ini diprediksi bisa sampai 40.000 kendaraan roda 4 ini akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Sementara informasi itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Super, meleknya jreng, langsung on lagi. Pemirsa, demikianlah Monitor Mudik siang ini. Saksikan selalu Monitor Mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.